Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Perkenalkan, nama saya wabarakatuh. Anggit Wahyuni dari kelompok B1. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2, yang mana kelompok ini membahas tentang konsep dasar antropologi. Di kelompok 2 ini anggotanya terdiri dari yang pertama yaitu Berta Angelia, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah. Yang kedua yaitu Faiza Nabila Putri. Sudah. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Yang ketiga yaitu Desri Lencana, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah. Anissa Marcella Aizara, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah. Meilanda Dwi Putra Bella. Sudah. Dan yang terakhir yaitu Rodes Oktalim Simarongkir, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah. Baik, pada presentasi kali ini kita hanya membacakan materi saja. Yang mana materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Anissa Marcella. Kepada Anissa Marcella, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Ada banyak ahli yang mengemukakan definisi dari kebudayaan, yang mana kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Marcella Aizara. Selanjutnya yaitu Faiza Nabila Putri. Kepada Faiza Nabila Putri, saya silakan. Tolong slide berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B. Wujud kebudayaan. Wujud-wujud budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Artinya di sini manusia tanpa budaya sama halnya dengan manusia tanpa identitas, yang mana identitas itu sendiri merupakan pedoman dalam hidup manusia. Adapun menurut Konjaraningrat tahun 2015 halaman 150 sampai 151, kebudayaan berwujud pada 3 hal, yaitu yang pertama ada wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Sifat ini sesuai dengan wujud dasarnya, masih merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh, dan tidak dapat digambarkan secara nyata. Sebagian masih dalam bentuk karangan pemikiran atau wacana dalam otaknya. Adapun dalam kalangan psikolog menyebutnya dengan sistem budaya atau cultural system. Yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai sesuatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah tatanan manusia dalam hidup bersosialisasi dan berkomunikasi serta bergaul di antara sesamanya. Berbeda dengan sistem budaya, wujud kebudayaan berpola ini dapat kita lihat dengan jelas serta dapat didokumentasikan karena dapat kita lihat secara nyata dalam perilaku hidup masyarakat. Wujud kebudayaan berpola ini kerap disebut juga dengan sistem sosial. Dan yang terakhir ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud-wujud kebudayaan ini sering disebut juga dengan kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Wujud kebudayaan fisik ini sifatnya lebih paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan yang ada. Adapun dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat,
antara wujud kebudayaan yang satu tidak dapat dipisahkan dengan wujud kebudayaan yang lain. Baiklah, itu dia materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faiza Nabila atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Marcella. Pada Anissa Marcella, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas unsur-unsur kebudayaan. Tursiato 2014 mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan adalah sebuah unsur dari kebudayaan yang memiliki peranan penting untuk memahami beberapa unsur dari kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Unsur kebudayaan yang ditemukan pada bangsa di dunia memiliki sistem kebudayaan yang sederhana. Kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat atau museum, gedung, ruang kantor, dan benda-benda lainnya. Kebudayaan terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia dan kegiatan manusia. Hal itu dikatakan oleh Van Porsen 1976. Yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, mempraaksarai, dan menciptakan. Dalam pengertian demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari proses-proses rasa, karsa, dan cipta manusia. Dengan begitu, manusia berbudaya adalah manusia yang bekerja demi meningkatnya harkat dan martabat manusia. Hal itu dikatakan oleh Kristanto 2017. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat dirinci dan dipelajari dengan kategori subunsur dan sub-subunsur yang saling berkaitan dalam suatu sistem budaya dan sistem sosial, yang mana menurut Horn yang dikutip dari Kurcaningrat 1990, terdapat 7 unsur dari kebudayaan di dunia, antara lain bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Marcella Aizara. Selanjutnya yaitu Melanda Dwi Putra Bella. Kepada Melanda Dwi Putra Bella, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Anissa Marcella tadi, yaitu tentang perkembangan kebudayaan. Perubahan kebudayaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam masyarakat itu sendiri dan pula faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor yang berasal dari dalamnya itu sebagai berikut, yaitu adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. Apabila penyimpangan ini dibiarkan, maka akan diikuti oleh individu-individu lainnya, sehingga terjadi perubahan. Selanjutnya, adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi yang diterima oleh anggota masyarakat dan membawa perubahan kebudayaan. Dan yang terakhir, yaitu adanya perubahan dalam jumlah dan komposisi penduduk. Selanjutnya, faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang dapat merubah kebudayaan, yaitu 1. Bencana alam. Misalnya gunung meletus, banjir, gempa, dan sebagainya. Yang kedua, peperangan. Dan yang terakhir, kontak dengan masyarakat. Penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lain itu disebut dengan difusi. Bersamaan dengan penyebaran dan imigrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi, turut pula tersebar unsur-unsur kebudayaan ke seluruh penjuru dunia yang disebut proses difusi. Difusi dapat terjadi kalau 1. Adanya kontak atau hubungan yang intensif antara dua kelompok yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, tersedianya sarana komunikasi. Yang ketiga, adanya rangsangan kedua belah pihak akan kebutuhan unsur baru. Dan adanya kesediaan mental kedua belah pihak untuk menerima unsur baru. Dan yang terakhir, adanya kesiapan keterampilan untuk menerima unsur baru. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Melanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desri Lencana. Kepada Desri Lencana, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungannya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ratus suku bangsa, sehingga membuat kebudayaan yang ada di Indonesia ini beraneka ragam. Beraneka ragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini tercermin di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam kebudayaan terdapat beberapa unsur kebudayaan yang universal, yaitu yang pertama ada bahasa, yang kedua organisasi sosial, yang ketiga ekonomi, yang keempat pengetahuan, yang kelima teknologi kesenian, dan yang keenam adalah religi. Menurut Wasal Falah 2013, terdapat beberapa contoh kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh dunia, seperti batik, tari pendet, wayang kulit, angklung, dan yang lainnya. Keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya ini menjadi modal utama bangsa Indonesia di dalam sektor pariwisatanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah mengetahui, mengenalkan, dan melestarikan budaya Indonesia sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Itu saja penyampaian dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desri Lencana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meilanda. Kepada Meilanda, saya silakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Desri Lencana, yaitu tentang upaya pelestarian budaya asli. Sebelumnya perlu kita ketahui, pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, fluid, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah dan berkembang. Menurut Senjata tahun 1994, ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu satu, kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu diadakannya festival-festival. Dengan demikian, kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. Yang kedua, kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk tujuannya. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan budaya itu sendiri dan potensi kepariwisatawan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaan sendiri. Selain itu, juga ada cara lain. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain hal-hal tersebut, di atas masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal menurut Yunus tahun 2014, yaitu 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. 3. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, kerjasama, keramahan, dan solidaritas yang tinggi. Dan yang terakhir, selalu mempertahankan dan mengelola keanekaragaman budaya Indonesia agar tidak punah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Meilanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Berta Angelia.
Kepada Berta Angelia, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, pengembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi tujuan nasional. Pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 digariskan bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Pada pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 dijelaskan bahwa yang pertama, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Yang kedua, setiap orang dapat melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Dan yang ketiga, pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara A. Penyebarluasan, B. Pengkajian, dan C. Pengayaan keberagaman. Jika dilihat dari Pasal 30 ayat 3 dijelaskan bahwa pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan juga pengayaan keberagaman. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penyebarluasan. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu diseminasi dan juga diaspora. Diseminasi adalah maksudnya penyebaran budaya, nilai-nilai budaya Indonesia ke luar negeri, dan juga bisa dalam bentuk pertukaran kebudayaan, pameran, dan juga festival. Sedangkan diaspora yaitu melalui penyebaran pelaku budaya dan juga identitas budaya di luar negeri. Yang kedua, pengkajian. Pengkajian ini dapat dilakukan melalui penelitian ilmiah ataupun metode pengkajian tradisional untuk menggali lebih lanjut nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan budaya masa depan. Dan yang terakhir, mengenai pengayaan keberagaman. Pengayaan keberagaman dapat dilakukan melalui penggabungan budaya atau asimilasi, penyesuaian budaya melalui konteks ruang dan waktu atau adaptasi, dan juga kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya atau inovasi, dan juga penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia atau akulturasi. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Berta Angelia. Materi terakhir yaitu materi yang akan disampaikan oleh Rhodes. Pada Rhodes, saya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional di Indonesia. Dalam pasal 32 memberikan keempat ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama, kebudayaan nasional yang hendak dikembangkan itu harus benar-benar merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kebudayaan nasional itu merupakan perpaduan puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Ketentuan pertama berarti dalam mengembangkan kebudayaan nasional itu, kita bukan hanya menggali, memperkaya dan memberikan corak terhadap kepribadian bangsa, namun juga melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah tersebut. Dalam ketentuan nomor 2, berarti dalam memajukan kebudayaan dan mengembangkan kelestarian bangsa Indonesia, kita harus melakukannya secara terus-menerus menuju arah yang lebih baik atau menuju seperti perkembangan zaman. Namun kita tidak boleh melupakan kebudayaan-kebudayaan lama, karena dalam melestarikannya kita juga harus
memberikan kebudayaan lama tersebut ke generasi-generasi selanjutnya supaya lebih dilestarikan lagi ke depannya. Yang ketiga, ketentuan ketiga berarti dalam memajukan kebudayaan itu kita harus mewujudkan keterpaduan antar puncak-puncak kebudayaan daerah, karena keterpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah itu akan menjadi penggerak seperti menyembatani pergaulan antar suku, sehingga suku-suku yang berbeda dapat diterima, dikukuhkan dan dihayati sebagai pengikat kesatuan bangsa. Yang keempat, ketentuan keempat berarti dalam pergaulan dengan bangsa lain, kita bisa memperkenalkan kebudayaan kita terhadap bangsa lain, tetapi kita juga tidak bisa lupa akan kebudayaan kita. Dalam memperkenalkannya, kita jangan hanya karena ada kebudayaan luar sana, kita jadi terpengaruh. Tapi kita di sini sebagai bangsa Indonesia, kita harus memperkenalkan kebudayaan kita terhadap bangsa asing sebagai ciri khas negara kita, bukan sebagai kita jadi meniru bangsa itu, bukan. Tapi kita memperkenalkan bangsa kita bahwa inilah kita, seperti itu. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Rhodes atas penyampaian materinya. Baik, karena sudah penyampaian materinya sudah semua. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.